bakal Capres Prabowo Subianto mengusulkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan dipindahkan ke kampung halamannya di Yogyakarta. Usul pemindahan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta disampaikan Prabowo dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia di Makassar pada hari Kamis. Prabowo bilang dengan izin masyarakat Sulawesi Selatan tidak ada salahnya makam Diponegoro dipindahkan karena puluhan tahun Pangeran Diponegoro berada dalam pengasingan. Sementara saat ini Indonesia sudah merdeka. Hampir 2 abad lalu Pangeran Diponegoro yang mengorbankan Perang Jawa tertangkap kolonial Belanda di Magelang lalu diasingkan ke Manado dan Makassar hingga wafatnya. Di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan Menanggapi usulan Prabowo Subianto memindahkan makam Pangeran Diponegoro, keturunan generasi kelima Pangeran Diponegoro di Makassar menolak makam dipindahkan. Selain karena sudah jadi cagar budaya nasional, keluarga juga beralasan keinginan dimakamkan di Makassar merupakan wasiat Pangeran Diponegoro sendiri. Untuk itu, keluarga meminta semua pihak menghormati wasiat Pangeran Diponegoro. Waduh, masa kita mau artinya amanah dan wasiat beliau, masa kita mau kesampingkan, toh? Karena kita lihat dulu, ini amanah loh, ini wansik loh. Apa dia bilang beliau? Tidak usah pulangkan saya di kampung halaman, makamkan saya yang saya sudah dapat titiknya. Ada titiknya di sana, inilah tempatnya. Tapi kembali lagi, beliau sudah mewakafkan dirinya, sudah mengamanahkan istri dan anak-anak beliau. Dan semua jelas, inilah yang namanya otentik sejarah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga tidak sependapat dengan usulan Prabowo untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta. Menurut Sri Sultan, makam Diponegoro tidak perlu dipindahkan karena selama ini telah dihargai dan dijaga oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro di sana juga dihargai oleh masyarakat, dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar. Masyarakatnya menghargai di sana. Lalu apa tanggapan sejarawan atas usulan bakal Capres Prabowo Subianto untuk memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta? Sudah bergabung saat ini sejarawan JJ Rizal. Mas Rizal, selamat sore, apa kabar Mas? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi menurut Anda usulan dari Prabowo ini perlu atau tidak untuk dipindahkan makam pahlawan Diponegoro ini? Ya sebenarnya tidak perlu karena Pak Prabowo menurut saya terjebak pada nasionalisme yang cepat ya. Karena kita harus tahu justru pembuangan Pangeran Diponegoro dan banyak tokoh-tokoh nasional pada masa kolonial yang dibuang karena hak istimewa dari Gubernur Jenderal yang disebut Exobir Tante Rechten itu meluaskan perasaan penindasan. Jadi apa yang terjadi di Jawa itu dirasakan di Sulawesi. Apa yang terjadi di Sumatera itu terasakan di Jawa waktu Cut Nyak dibuang di Sumedang gitu. Jadi buat saya adalah dalam konteks historis itu makam-makam orang-orang yang dibuang, tokoh-tokoh pergerakan, termasuk di dalamnya Diponegoro itu justru penanda perasaan nasionalisme yang sifatnya lebih luas. Ya, jadi itu perasaan persatuan dan penindasan oleh kekuasaan kolonial yang sama gitu. Oke, ditambah ini sudah disemayamkan hampir 2 abad di Makassar, sehingga menurut Anda dari analisis Anda pribadi, mengapa sampai muncul usulan seperti ini?
Ya, saya tidak tahu Pak Prabowo mengusulkan seperti itu, tapi menurut saya Pak Prabowo mungkin didorong oleh perasaan nasionalisme dan perasaan bahwa pembuangan itu adalah sebuah hal yang buruk, tidak sepantasnya di Ponorogo, tanah kelahirannya begitu. Tapi di Ponorogo sendiri ditangkap, dia sudah tidak menengok Jawa lagi, dan keluarganya pun memutuskan untuk tinggal di Makassar dan menjadi bagian dari orang Makassar. Dihormati, bahkan gerakan awal nasionalisme Indonesia yang berbentuk Yong Yawa, Yong Sumatera Nenbon. Nah, Yong Selebes itu membawa aspirasi diri, identifikasinya adalah dengan di Ponorogo. Jadi bayangkan, di Ponorogo orang Jawa dimakamkan di Sulawesi, dia menjadi inspirasi bagi orang Sulawesi, Sulawesi Yong Selebes itu, ya, perasaan kebangsaan. Seperti saya katakan tadi, pembuangan itu justru bertolak belakang dengan gagasan Belanda yang akan meredam seluruh kebencian. Justru itu menambah kuat gitu ya. Di Ponorogo dibuang ke Sulawesi, ke Makassar, justru itu menguatkan perasaan kebencian orang Sulawesi terhadap penindasan Belanda terhadap Ponorogo. Jadi itu menurut saya hal pokoknya. Jadi tidak perlu menurut saya ada pemindahan makam, karena itu menurut saya bertentangan dengan apa yang diaspirasikan Ponorogo itu sendiri. Oke, kalau kemudian ini usulan muncul, mohon maaf saya potong Mas Rizal, kalau kemudian usulan ini dikeluarkan dengan alasan demi meraup popularitas jelang Pilpres, Anda juga merasa hal demikian? Ya, menurut saya ini bukan masalah urusan Pilpres, tapi ini menurut urusan pengetahuan sejarah yang kurang dalam saja dan terjadi. Halo, Mas Rizal. Ya, saya kira ini persoalannya adalah pemahaman kedangkalan terhadap sejarah, wawasan sejarah para elit kita menurut saya. Jadi usul tersebut menggambarkan pemahaman yang keliru ya. Oke. Kewajaran seorang tokoh bangsa gitu, dia harus dimakamkan di tempat di mana dia dilahirkan. Tidak, justru pembuangan itu menjadi semacam tugu, monumen, pemancar tempat yang lain, bahwa tempat yang lain juga merasakan penindasan yang dirasakan oleh di Ponorogo, yang dari Jawa dibuang ke Sulawesi. Itu justru yang membuat kita perasaan sebagai satu nasib, sebagai nation, sebagai bangsa. Oke, Mas Rizal, begini, kalau kemudian pada akhirnya dipindahkan juga begitu makam Pangeran Diponegoro ini ke Yogyakarta, konsekuensinya akan bagaimana kemudian kalau itu terjadi? Ya, saya pikir yang rugi adalah bangsa ini, karena bangsa ini prosesnya menjadi bangsa itu salah satunya ditentukan oleh politik kolonial yang pemerintah kolonial membayangkan ketika membuat pokok pergerakan, maka dengan demikian itu terhadap kolonialisme Belanda. Baik, mohon maaf boleh diulang sedikit, Mas, agak terpotong suaranya tadi. Tiba di suatu tempat di mana dia. Ya, menurut saya justru ya memahami proses pembentukan Indonesia yang basisnya kebencian terhadap kolonialisme itu menjadi hilang. Awalnya orang Sulawesi itu punya semangat terhadap kolonialisme, tapi semangat perlawan terhadap kolonialisme itu membesar ketika di Ponorogo dibuang. Karena apa? Karena ada terjadi hal yang sama. Baik, kami sudah tangkap. Jadi perasaan itu menimbulkan apa ya? Menimbulkan perasaan satu nasib. Baik, kami sudah menangkap maksud Anda, Mas Jaji Rizal. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami dan sudah mau membagikan pandangannya kepada Kompas TV kali ini. Saya selalu, Mas Rizal.